Negeri 14 Buru Selatan didirikan pada tahun 2014 dengan visi menjadikan siswa-siswi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkarakter, dan misi 1. Membentuk siswa yang terampil, disiplin, berkualitas dan mandiri. 2. Membentuk siswa yang mampu mencintai budayanya sendiri. 3. Membentuk siswa yang memiliki kemampuan dan keterampilan. 4. Membentuk siswa yang berkarakter dan sopan santun. Yang kelima, memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak ada. Ya, karena semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan Sarah. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan mengambil absen. Yang namanya Ibu bacakan, silakan angkat tangan ya. Ya, Bu. Nirmala Lesbasa, Hadir, Bu. Kamayang Dimatuan, Hadir, Bu. Marfadias, Hadir, Bu. Raja Sudirman, Hadir, Bu. Rahman Kasim, Hadir, Bu. Bud, Hadir, Bu. Saharban Salu, Hadir, Bu. Saadia, Hadir, Bu. Safna, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke. Kalian sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap, Ya, Bu. jelas semua harus siap dan bersemangat untuk menerima pelajaran. Untuk itu Ibu mengundang kalian semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat ya. Ya, Bu. Ya. Sambil bertepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku sekalian, ketika menyanyikan lagu Garuda Pancasila, apa yang kalian rasakan? Semangat. Ya, semangat yang luar biasa. Kalian tahu tidak, dalam proses perumusan Pancasila itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Proses perumusannya melalui sejarah yang panjang. Sampai sekarang ya, kita sudah punya Pancasila itu apanya kita? Dasar negara. Dasar negara kita dengan berapa sila? 5. Sila pertama? Ekonomi. Sila kedua? Kemanusiaan dan demokrasi. Ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus ingat bahwa sila-sila dalam Pancasila jangan sampai dilupakan, betul? Ya, Bu. Ya, Bu. Karena ketika sebuah negara punya yang namanya dasar negara, otomatis bisa menjadi landasan yang kuat bagi bagi keberlangsungan negara tersebut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, Ibu mau bertanya, kira-kira kalian tahu tidak apa itu nilai objektif dan nilai subjektif dari Pancasila? Oke, mohon diperhatikan. Kemudian yang kedua, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Yang ketiga, bagaimanakah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Nah, itu adalah 3 pertanyaan mendasar yang mengawali perjumpaan Ibu dengan kalian dalam proses pembelajaran. Ibu minta kalian perhatikan video berikut sebagai bentuk penerapan materi. Silahkan perhatikan dengan seksama. Ya, kalau contoh toleransi antar umat beragama, siapa bisa menjelaskan? Ya, apa? Tentang orang Cina yang sedang berpuasa. Ya, coba berdiri, kemukakan pendapatmu, Nak. Kita kalau berada sama-sama dengan orang Islam yang sedang berpuasa, kita tidak boleh makan mereka ya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang beragama Muslim yang sementara berpuasa, berarti Marfa sebagai umat Kristiani harus menghargai. Begitupun juga dengan kalian yang beragama Muslim, ketika mungkin Marfa sementara beribadah juga harus menghargai. Oke, lanjut ya. Kedua, kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai. Dari video tadi, Ibu rasa kalian bisa mengerti tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ya, berdasarkan tempat duduk saja ya. Ya, Bu. Oke. Kelompok sebelah kanan Ibu namanya kelompok Garuda. Kelompok apa? Garuda. Kelompok sebelah kiri Ibu namanya kelompok Pancasila. Kelompok apa? Pancasila. Ibu kasih waktu 1 menit. Kalian silahkan membuat yel-yel. Lalu sebelum Ibu memberikan tugas, silakan masing-masing kelompok menyanyikan yel-yel. Bisa? Bisa, Bu. Semangat? Oke, yel-yelnya sudah siap? Sudah, Bu. Ibu persilakan kelompok Garuda, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. 1, 2, 3. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti bisa. Garuda, 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 yes! Oke, baik. Selanjutnya kelompok Pancasila, tepuk tangan untuk kelompok. Harus lebih semangat. 1, 2, 3. Pancasila di dadaku, Pancasila bahasa negaraku. Ku yakin Pancasila pasti bisa. Pancasila, Pancasila pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Semangat ya? Semangat, Bu. Nah, hari ini karena Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning, jadi kita akan mendesain perencanaan proyek kira-kira kita mau buat apa. Sekarang masing-masing ketua kelompok silakan mengambil LKPD di depan. Tapi ketua kelompoknya sudah ada? Sudah, Bu. Ya, ketua kelompok Garuda siapa? Saya, Bu. Raja. Ketua kelompok Pancasila? Saya, Bu. Oh, Marfa. Marfa dia siapa? Zahra. Oke. Mari silakan masing-masing ketua kelompok mengambil LKPD di depan. Nah, sebelum kalian bekerja di kelompok kalian masing-masing, kita harus membicarakan kesepakatan-kesepakatan untuk proyek PKN kali ini. Sudah siap ya? Sudah, Bu. Yang pertama, yang harus kalian lakukan atau aturan main yang pertama adalah masing-masing kelompok akan mengamati bagaimana penerapan nilai-nilai positif Pancasila di lingkungan sekolah. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Yang kedua, kalian bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang berada pada LKPD. Ya, Bu. Sudah ya? Sudah bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Ya, amati lingkungan sekitar sekolah kalian
Kemudian kalian akan menuliskan hasil pengamatan tersebut, boleh di buku tulis kalian, boleh di LKPD yang sudah Ibu sediakan, ataupun boleh kalian diskusikan bersama. Setelah itu nanti kita akan melakukan presentasi. Ya, Bu. Ibu memberikan waktu kepada kalian mengamati lingkungan sekitar sekolah kurang lebih 10 menit. Ya, Bu. Bisa ya? Oke, perencanaan sudah siap. Jadwal sudah siap? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu berikan kalian kesempatan untuk mengamati lingkungan sekitar. Di waktu tersisa ini silakan kalian mengamati. Nanti kita masuk, kalian mengumpulkan informasi. Kalau waktunya tidak pas, berarti minggu depan baru kita akan membahas. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, sekarang silakan ayo. Dalam kelompok kalian mengamati lingkungan sekolah. Kesempatan juga untuk kalian menyelesaikannya di hari-hari ke depan, sehingga di minggu depan kita akan ada dalam proses evaluasi. Kalian akan berdiskusi tentang apa yang tadi kalian amati. Ya, Bu. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Kita lanjut ya? Ya, Bu. Setelah kalian melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, semua kelompok sudah selesai mengerjakan proyeknya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya? Ya, Bu. Ibu persilakan kelompok Garuda untuk menyampaikan hasil pengamatan yang dilakukan di hari kemarin. Silakan kelompok Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman kepada kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kami, disini kami akan menyampaikan kami terlebih dahulu. Oke, silakan. 1, 2, 3. Garuda di dadaku. Garuda, ya, yes. Oke, silakan kedua kelompok. Oke, akan presentasi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang hasil pengamatan kami dalam lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sikap positif yang dilakukan yang kami mengamati yaitu saling menghargai sesama agama di sekolah. Dan sebelum kami melakukan pelajaran di kelas, kami terlebih dahulu melakukan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Dan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang dilakukan punya teman-teman dan guru yang berbeda. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok Garuda telah memberikan waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan bertanya, menghargai pendapat yang masuk dalam setiap pendapat. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Menghargai pendapat kepada orang lain yang berada pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. Pertanyaan kedua, silakan dijawab. Dari hasil pengamatan kelompok kami, organisasi nilai Pancasila
Tuhan, kami berdoa bersama yaitu dengan guru. Dan sebelum mengawali pelajaran kami berdoa, dan tadi kami melakukan upacara bendera dan kami berdoa bersama. Oke, baik jawabannya. Oke, nah tadi kelompok 1 kelompok Garuda sudah mempresentasikan hasil kerja mereka, hasil proyek mereka ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan bersama hasil presentasi proyek pengamatan dari kelompok 2. Kelompok Pancasila, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk guru dan teman-teman sekalian atas memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini sebelum kami melanjutkan untuk membahas tugas kami di sini, pertama-tama kita akan di sini kami akan menyampaikan BWM kami terlebih dahulu. Oke, silakan. Ya. 1, 2, 3. Saya akan menjelaskan hasil kerja proyek Ya, baik, saya silakan. hasil proyek sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada 2 contoh sikap positif yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan kewajiban agama masing-masing di sekolah. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 3 contoh positif yang dapat dilakukan, antara lain 1. Menegakkan hak asasi manusia di lingkungan sekolah. 2. Berperilaku baik kepada seluruh teman dengan adil. 3. Setia kawan terhadap teman. Sila keempat yang akan menjelaskan ada 3 contoh positif yang dapat dilakukan. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh positif yang dapat kita ambil yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 2. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang diikuti oleh semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 4 contoh positif yang dapat kita lakukan, yaitu saling menghormati hak masing-masing teman, guru, dan warga lingkungan sekolah. 2. Inisiatif memberikan bantuan apabila ada teman, guru, atau keluarga lingkungan sekolah yang kesusahan. 3. Bekerja sesama demi menciptakan suasana kelas yang nyaman dan kondusif. 4. Selalu bersikap adil dan dengan semua teman, guru, atau warga lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, kenapa kita harus mengembangkan sikap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara dalam sila ketiga? Oke, saja. Ya, silakan kelompok Pancasila. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 2. Di sini kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Jawaban kami di sini
alasan mengapa kita harus mencintai tanah air dan bangsa. Di sini pendapat kami yaitu alasan harus cinta tanah air dan bangsa, yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari hasil laut, tambang, dan masih banyak lagi. Dengan alam yang begitu kaya, hendaknya kita dapat menjaganya agar tetap lestari dan ketersediaannya tidak habis untuk waktu yang lama. Alasan kita harus mencintai tanah air kita karena kita lahir di tanah air Indonesia serta mengingat bagaimana perjuangan yang buruk dan padat pejuang ini menjaga keutuhan tanah air Indonesia. Sebagai kelompok 1 terdapat nilai-nilai yang telah kami berikan dari kelompok 2. Baik sekali hasil presentasi dari kelompok Garuda dan juga kelompok Pancasila. Jadi kalian sudah melakukan proyek, kalian mengamati kegiatan aktivitas sekolah yang berkaitan dengan penerapan sila-sila dalam Pancasila. Misalnya sila pertama yang tadi kelompok Garuda sudah sampaikan bahwa setiap masuk di sekolah dalam kegiatan pembelajaran kalian harus berdoa. Ibu dan kalian berdoa ya. Kemudian juga tadi misalnya dalam upacara bendera kita juga berdoa bersama. Saling menghargai, menghormati, menyayangi. Penerapan sila kedua. Tidak boleh membuli. Tahu membuli? Jangan membuli teman. Hei, kamu itu kulitnya hitam, kamu kulitnya kurang bagusnya, rambutnya. Tidak boleh. Kemudian dalam diskusi juga kita saling menghargai pendapat. Ya, kemudian di hari kemarin itu kita bergotong royong membuat pagar sekolah. Nah, itu adalah contoh sikap positif yang baik yang harus kalian tunjukkan. Kalau hari ini kita sudah belajar tentang penerapan nilai tersebut di sekolah, setelah pulang dari sekolah kalian juga harus mengaktualisasikan dan juga mengamalkan. Bisa? Bisa. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita, tetapi sebelum mengakhiri, Ibu akan membuat evaluasi terkait dengan proyek yang sudah kalian kerjakan. Pertama, tuliskan dan jelaskan nilai subjektif dan objektif dari Pancasila. Soal yang kedua, tuliskan contoh sikap positif penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Oke, sudah selesai kerja? Sudah. Oke, silakan kumpul di depan. Mengakhiri pembelajaran, Ibu minta seorang siswa untuk berdoa di depan. Silakan siapa? Ya, silakan Hasma. Teman-teman dan ibu-ibu,